Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai auditing internal bank pada Bank Muamalat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauzi dengan NIM 0028. Saya Vanessa Ainun Devi, NIM 0026. Saya Isnaim Raja, NIM 0027. Saya Angelita Sati Nurmala, NIM 029. Saya Mohzaki Farezi, 135. Lanjut review jurnal. Untuk jurnal yang kami review yaitu mengenai penerapan audit base risk pada piutang merubah studi pada Bank Muamalat Malang. Jadi tujuan penelitian ini yaitu bertujuan analisis penerapan audit berbasis resiko pada piutang merubah di Bank Muamalat Malang. PPT-nya kurang jelas. Di apa? Lanjut yaitu mengenai prinsip syariah yang subjek penelitian. Subjek penelitian yaitu penelitian ini berfokus pada penerapan audit berbasis resiko piutang merubah di Bank Muamalat Malang. Subjek penelitiannya yaitu Bank Muamalat Malang sebagai lembaga keuangan yang menerapkan hal tersebut. Lanjut ke prinsip syariah. Penelitian ini menganalisis bagaimana Bank Muamalat mengelola risiko piutang merubah, dan penelitian ini mengevaluasi manajemen risiko, pengendalian risiko dan kepatuhan prinsip syariah dalam praktik pembiayaan merubah di Bank Muamalat. Untuk jenis penelitian yaitu menggunakan jenis penelitian deskriptif atau kualitatif. Untuk hasil penelitian yang kami rangkum atau review yaitu Bank Muamalat sudah menerapkan audit basis risiko pada piutang merubah sesuai dengan regulasi pada Bank Indonesia. Yang kedua yaitu pengendalian risiko yang efektif, manajemen risiko yang telah dilakukan dengan baik, dan praktik pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga yaitu proses pembiayaan di Bank Muamalat melibatkan tahapan verifikasi data, pengecekan dokumen, akad, dan pencairan dana. Yang keempat dilanjut, bank juga menerapkan manajemen risiko secara efektif dengan melibatkan komite manajemen risiko dan dewan pengawas syariah. Dapat dari kesimpulan yang kami review yaitu Bank Muamalat sudah menerapkan manajemen risiko dengan cukup baik sesuai dengan regulasi Bank Indonesia, dan proses pembiayaan di Bank Muamalat melibatkan tahapan yang terstruktur, dan juga bank telah melaksanakan manajemen risiko dengan melibatkan komite manajemen risiko dan dewan pengawas syariah. Oke, next. Yang kedua yaitu pembentukan komite audit. Pembentukan komite auditing pada bank adalah langkah penting dalam menjaga integrasi, transparansi, dan kepatuhan dalam proses auditing interbank. Komite auditing bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan independen terhadap kegiatan audit interbank serta memastikan bahwa praktik audit yang baik diterapkan untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko keuangan, operasional, dan kepatuhan. Berikut adalah poin-poin penting terkait pembentukan komite audit pada bank. Yang pertama yaitu dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk komite auditing. Yang kedua, komite audit bertanggung jawab langsung pada Dewan Komisaris. Yang ketiga, pengangkatan anggota komite audit ditetapkan oleh direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Yang keempat, anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Yang kelima, Dewan Komisaris harus memastikan setiap komite memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
Yang terakhir, pedoman dan tata tertib kerja komite harus dievaluasi dan dilakukan secara berkala. Dalam komite audit dibentuk dalam bank yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewenangannya untuk mengawasi jalannya atau pengelolaan bank sehingga dapat menunjang kondisi pengelolaan bank sesuai dengan prinsip good corporation governance dalam rangka mencapai tujuan bank dan memenuhi harapan para pemangku kepentingan yang opsional. Selanjutnya, struktur dan keanggotaan komite audit sebagai berikut. Yang pertama, adanya keanggotaan komite audit paling sedikit. Yang kedua, komite audit diketuai oleh komisaris independen. Yang ketiga, anggota komite audit bukan merupakan anggota direksi bank atau bank lain. Yang keempat, mantan anggota direksi bank tidak dapat menjadi pihak independen pada bank sebelum menjalani masa tunggu atau cooling off pada kurang selama 6 bulan. Yang kelima, ketua komite audit hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada satu komite lainnya pada bank. Yang keenam, jika ada anggota komite audit yang mengundurkan diri atau dengan alasan apapun berhenti menjadi anggota dengan akibat jumlah para anggota berkurang dari jumlah minimum, maka Dewan Komisaris dalam waktu 3 bulan dari peristiwa tersebut harus menunjuk anggota baru sebagaimana diperlukan. Next. Selanjutnya ada tugas anggota komite audit. Masa tugas anggota komite audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Anggota komite audit bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Yang kedua, menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan bank. Next. Baik, selanjutnya yang ketiga, melakukan penelaah atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan bank. Terus yang keempat, menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi bank. Yang kelima, komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi. Yang keenam, dalam pemantauan dan evaluasi, pelaksanaan audit tugasnya Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Yang ketujuh, komite audit bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh kantor akuntan publik. Yang kedelapan, komite audit juga bertanggung jawab dalam pemantauan dan evaluasi laporan keuangan. Next. Selanjutnya yaitu tahap pelaporan. Dalam hal ini, komite audit wajib membuat beberapa laporan, antara lain yang pertama yaitu komite audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang telah diberikan. Yang kedua, komite audit wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala paling kurang sekali dalam 3 bulan dan juga laporan kegiatan tahunan. Yang ketiga, komite audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan bank. Yang keempat, bank wajib menyampaikan informasi kepada OJK mengenai pengangkatan dan juga pemberhentian komite audit dalam jangka paling lama 2 hari
setelah pengangkatan atau pemberhentian. Yang kelima, bank wajib menyampaikan hasil evaluasi komite audit terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh akuntan publik kepada OJK paling lama 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Dan yang terakhir, informasi mengenai pengangkatan dan juga pemberhentian komite audit wajib dimuat dalam situs web bursa atau situs web bank. Next. Yang terakhir yaitu penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan. Dalam hal ini, komite audit wajib menelaah pengaduan atau pelaporan yang sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan dan juga memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas hasil penelaahan tersebut. Terima kasih. Oke. Sekian dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.